Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih dalam bab bangun ruang sisi datar, masuk ke pertemuan keempat. Nah, materi hari ini kira-kira akan membahas apa nih? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar limas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang limas. Apa itu pengertiannya, apa itu luas, bagaimana cara mencari luas permukaannya, jaring-jaringnya, volume, dan unsur-unsur limas. Langsung saja ya, masuk ke pengertian limas. Limas itu apa? Ada yang tahu? Jika kalian sudah membaca buku kalian masing-masing, pasti kalian sudah tahu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segi N sebagai alas dan N buah sisi tegak yang berbentuk segitiga yang bertemu di sisi puncak. Nah, macam-macam limas itu ada limas apa aja nih? Ada limas segitiga, ada limas segi 4, ada limas segi 5, ada limas segi 6. Jadi dilihat ya, penamaan limas itu dilihat dari sama seperti prisma. Dilihat dari alasnya, bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti namanya limas segitiga. Kalau berbentuk segi 4, berarti segi 4. Nanti bisa juga kalau segi 4 kan bisa aja ada belah ketupat, ada jajar genjang, dan lain-lain. Nah, itu penamaannya sesuai alasnya. Jika segi 5 berarti segi 5 gitu. Paham ya? Masuk ke unsur-unsur limas. Unsur-unsur limas itu ada apa aja? Yang pertama itu ada titik pojok, ada rusuk, ada sisi, dan ada diagonal sisi. Nah, cara mencari unsur-unsurnya, misalkan titik pojok itu ada berapa sih dalam limas, rusuk itu ada berapa, sisi itu ada berapa, dan diagonal sisi itu ada berapa. Kita bahasnya cuma sampai sisi saja ya, diagonal sisinya tidak dibahas di sini. Oke. Coba kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, cara menentukan banyaknya titik pojok di dalam limas yaitu N plus 1. Yang kedua itu kalau mencari banyaknya rusuk dalam limas itu 2 kali N. Dan yang ketiga itu kalau mencari banyaknya sisi dari limas itu 1 plus N. Sama seperti titik pojok. Nah, coba. Nah, sisi limas segi N terdiri dari alasnya 1 buah, bangun datar berbentuk segi N, dan sisi tegaknya itu ada N buah. Jadi kalau ada limas segi 5 berarti sisi tegaknya ada 5 buah gitu. Kalau limas segi 4 berarti sisi tegaknya ada 4 buah. Seperti itu. Lanjut ke contoh ya. Nah, contohnya ini. Tentukan banyaknya titik sudut, rusuk, dan sisi dari limas segi N berikut. Nah, ini. Di sini ada segitiga. Kalau segitiga berarti titik sudutnya 4, rusuknya 6, sisinya 4. Tadi kita lihat rumusnya ya. Kalau mencari titik sudut itu N plus 1. Kalau rusuk itu 2 kali N. Dan kalau sisi itu 1 plus N. Berarti kalau limas segi 4 itu ada titik sudutnya ada 4 ditambah 1 berarti 5. Terus banyaknya rusuk itu 2 kali 4 ada berapa? 8. Terus banyaknya sisi itu ada 1 tambah 4 itu 5. Ini juga sama berarti 6. 2 kali 5 ini 10. Ini 1 tambah 5 itu 6 juga. Nah, selanjutnya kalian coba sendiri ya yang ini. Nah, selanjutnya ada contoh jaring-jaring limas. Seperti apa jaring-jaring limas? Di sini Ibu punya limas segi 5. Jika dibuka itu akan menjadi seperti ini. Nah, seperti bintang gambarnya. Di situ ada alasnya yang warna orange. Terus yang Ibu arsir ini adalah sisi tegaknya ya. Sisi tegaknya terdiri dari, kalau limas segi 5 berarti ada 5 buah sisi tegak. Alasnya cuma ada 1. Nah, ini jaring-jaring limas segi 5. Coba kita lihat contohnya. Gambarlah limas segi 4 beserta jaring-jaringnya. Oke, gimana cara menggambar limas segi 4? Yang pertama kita buat dulu, berarti kalau limas segi 4 alasnya itu berupa segi 4. Bebas, boleh persegi panjang, boleh jajar genjang, boleh. Nah, kita buat
alasnya itu 5 segi 4 seperti ini. Lalu kalian buat titik di tengah-tengahnya itu untuk sebagai tinggi limasnya. Lalu kalian sambungkan antara titik tengah yang tadi dengan ujung-ujung sisi yang ada di bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah limas segi 4. Berarti bagaimana bentuk jaring-jaringnya? Ya udah, berarti kita tinggal buat satu buah segi 4 sebagai alas. Ini alasnya ya. Alas. Berarti ini alasnya. Lalu di samping-sampingnya kalian buat segitiga, ini sebagai sisi tegaknya mengikuti alas. Nah, jadi deh, ini adalah jaring-jaring limas segi 4. Paham ya? Nah, selanjutnya yaitu cara mencari luas permukaan limas. Di sini Ibu punya limas segi 5, ada L1, L2, L3, L4, L5 sampai L6. Berarti kalau mencari luas permukaan limas itu tinggal dijumlahkan seluruh luas yang bangun datar yang ada di jaring-jaring itu. Nah, L1 berarti kan alasnya. Bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi, ini kan L1 ini adalah alas limas. Nah, L2 sampai L6 ini adalah sisi tegaknya. Atau kalau kita sederhanakan, jadinya cara mencari luas permukaan limas itu luas alas ditambah luas sisi tegak gitu. Luas sisi tegak ini bentuknya segitiga. Segitiga. Berarti kalau misalkan ada 5 buah segitiga, berarti tinggal 5 dikali luas segitiga gitu. Nah, luas alasnya ini bisa bentuknya apa aja, tergantung alasnya. Misalkan kalau jajar genjang, cara mencari luas jajar genjang bagaimana? Kalau luas persegi, cara mencari luas persegi bagaimana? Seperti itu. Paham ya? Nah, kita langsung masuk ke contoh. Hitunglah luas permukaan limas persegi di bawah ini. Nah, berdasarkan tadi ini limas persegi, berarti alasnya berbentuk persegi ya. Rumus luas permukaan limas itu apa tadi? Luas alas ditambah luas sisi tegak. Sekarang kita cari dulu luas alasnya. Luas alas itu, luas alasnya berbentuk apa? Persegi. Kalau mencari luas persegi berarti rumusnya apa? Sisi kali sisi. Nah, di sini sisinya di persegi ini adalah 16 cm. Berarti 16 dikali 16 sama dengan berapa? Kita hitung sama-sama ya. 6 kali 6 36. 6 tambah 3 9 6 1. Nah, 256 cm kuadrat. Ini adalah luas alasnya. Sekarang kita cari luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya ini adalah bentuknya segitiga. Nah, kalau kita bongkar segitiganya, kita ambil satu ya. Kita taruh sini deh. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Set 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 gitu. Terus di sini adalah 16 cm, di sini ada 20 cm. Nah, kalau luas sisi tegak segitiga kan berarti cara mencarinya luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiganya mana? Belum ketemu. Berarti kita cari dulu nih tinggi segitiganya di sini. Nah, ini kan ini setengahnya nih 8, ini 8 juga pasti. Nah, berdasarkan Pythagoras, kalau misalkan ini 8, ini 20. Nah, berarti ini berapa nih? Ada yang tahu nggak? Berarti 20 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 400 dikurang 64 berarti 336. 336 akar 336 adalah berapa ya? 16 256. Akar 18 berapa ya?
bukan. 6 itu oke. Maaf, sepertinya ada yang harus Ibu ralat di sini agar kita bisa ketemu atau hasilnya itu tidak akar. Ibu ganti aja. Di sini itu harusnya 10 aja ya. Nah, di sini 10. Oke. Kalau 10 berarti otomatis ini pakai triple Pythagoras. 8, 10, di sini temennya adalah 6. 6, 8, 10. Jadi tinggi segitiganya itu adalah 6. Nah, langsung aja kita masukin ke sini. Berarti setengah dikali alasnya itu tetap 16 dikali tinggi segitiganya 6 yang tadi kita cari. Ini coret-coret 8. Sisanya tinggal 8 kali 6. Berapa? 48 ya. Benar? Coba kalian hitung lagi ya. Nah, kita udah dapat luas sisi tegak. Ini baru 1 segitiga. Sedangkan kalau misalkan luas permukaan 5 persegi, kalau persegi itu kan sisinya ada 4. Berarti luas sisi tegaknya dikali 4 nanti. Berarti LP5 kita tulis. Dengan luas alasnya berapa tadi? 256 ditambah. Nah, luas sisi tegaknya ada 4 dikali tadi berapa? 48. Berarti jadinya 256 ditambah 48 dikali 4. 23 19 192. 256 ditambah 192 berapa? Belakangnya 8, ininya 4, ininya 4. Nah, berarti ini hasilnya 448 cm kuadrat. Ini diralat ya, bukan 20 cm tapi 10 cm diganti. Oke, paham? Nah, selanjutnya ada volume limas. Volume limas itu sama seperti volume bangun ruang yang lain, bangun ruang sisi datar yang lain. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, sama tingginya tapi bukan tinggi segitiga, diingat ya, tapi tinggi limas. Oke, langsung aja masuk ke contoh. Sebuah limas diketahui memiliki alas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 15 cm dan 10 cm. Tentukan volume limas jika diketahui tinggi limas tersebut 17 cm. Oke, berarti kita pakai rumus volume limas, luas alas dikali tinggi limas. Nah, sebelumnya kita cari dulu luas alasnya. Di sini luas alasnya itu berbentuk belah ketupat. Luas belah ketupat itu rumusnya apa? Berarti diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Ini adalah luas belah ketupat. Karena alasnya berbentuk ketupat, berarti cara mencari luasnya yaitu pakai rumus luas belah ketupat. Nah, diagonal pertama 15 dikali diagonal keduanya 10 dibagi 2. Ini bisa dicoret, sisa 5. Berarti tinggal 15 dikali 5. 25. 5 tambah 2 7. Berarti 75 cm kuadrat. Ini luas alasnya berarti 75 dikali tinggi limasnya berapa? 17. Oke, berarti tinggal dihitung. 75 dikali 17. 7 kali 5 35. 7 kali 7 49. 50 51 52. 1 kali 5 5. 1 kali 7 7. 5 7 12. Nah, ini hasilnya 1275. Satuannya cm kubik. Nah, paham ya? Sampai sini saja pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung tanya Bu Vivi atau kalian simak lagi videonya sampai paham. Ya, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.